Hai guys, ketemu lagi sama aku di episode pertama Vizi Podcast. Jadi yang kemarin itu episode 0 atau pilot episode. Hari ini kita bakal ngomongin tentang self-improvement, tentang gimana caranya mengetahui diri kita lebih jauh. Tepatnya kita bakal ngobrolin MBTI test. Apa sih MBTI test itu? Tonton podcastnya sampai habis ya. Jadi Vizi Friends, kalian pernah kepikiran gak sih udah seberapa jauh mengenal diri kalian sendiri? Mungkin ada sebagian yang udah cukup mengenal dirinya, udah tahu nih aku sukanya hal-hal ini, aku nggak sukanya hal-hal ini. Mungkin ada juga sebagian yang suka bingung ya sama dirinya sendiri gitu. Sebenarnya aku nih orang yang kayak gimana sih? Kok kadang moody, kadang cheerful banget, kadang bisa punya energi banyak banget, tapi kadang gampang capek gitu. Kalian termasuk yang udah cukup mengenal diri kalian atau belum nih? Aku mau jelasin sebuah tools atau alat buat kalian bisa mengenal diri kalian lebih jauh. Karena ini alat dan mungkin nggak semua alat bisa berfungsi sama baiknya di setiap orang. Nah, ini bisa jadi opsi kalian untuk mengenal lebih jauh diri kalian. Nama alatnya adalah MBTI test atau Myers-Briggs Type Indicator. Jadi tes MBTI ini tuh secara dunia psikologi dia udah diakui cukup akurat dalam memberikan informasi yang lebih baik tentang kepribadian kalian. Jadi kenapa sih kok kita tuh harus tahu kepribadian kita? Kalau kita tuh lebih tahu tentang kepribadian kita akan bisa lebih tahu nih nentuin hal apa yang kita suka atau hal apa yang nggak kita suka. Terus mungkin kedepannya kita bisa tahu nih jurusan yang cocok buat kita apa dan yang nggak cocok apa. Terus mungkin dalam memilih pekerjaan dan memilih pasangan mungkin kita jadi lebih tahu kan kalau kita orangnya kayak gini, kita ngerasa nggak cocoknya sama orang yang kayak gimana, atau kita ngerasa cocoknya sama orang yang kayak gimana. Selain itu, kalau kita udah punya pemahaman yang baik akan diri kita tuh akan cenderung lebih bisa memahami orang lain dengan baik. Jadi dengan mengenal beberapa tipe kepribadian, kita akan bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih baik, baik dengan orang tua kita, dengan teman kita mungkin di sekolah atau di kampus, dengan dosen kita, atau nantinya dengan pasangan dan teman-teman di dunia kerja. Nah, gimana cara tesnya? Cara tesnya gampang banget karena MBTI ini dia punya website. Nanti aku bakal taruh linknya di description box di bawah. Jadi aku bakal jelasin gimana sih MBTI test ini ngedetect kepribadian kalian. Dia punya 4 indikator atau 4 hal yang dia ukur dari kepribadian kalian. Yang pertama dari bagaimana kalian mendapatkan energi. Introvert sama extrovert itu bukan perkara kalian suka berkumpul sama orang atau kalian suka menyendiri. Jadi kalau boleh aku jelasin, introvert sama extrovert itu tuh adalah sebuah kontinum. Jadi introvert sama extrovert ini tuh bukan sesuatu yang mutlak, tapi sesuatu yang berada pada kontinum. Jadi misalkan titik ini adalah introvert dan titik ini adalah extrovert. Jadi nggak ada orang yang mutlak ke sisi kanan atau sisi kiri. Jadi sifatnya adalah kecenderungan. Apakah kalian tuh lebih dekat ke introvert atau lebih dekat ke extrovert? Ciri-cirinya apa? Kalau extrovert dia mendapatkan energi dari luar dirinya. Jadi kalau misal berkumpul sama teman-teman, sama orang baru, dia tuh energi recharge-nya dengan cara itu. Beberapa ciri-cirinya kalau extrovert itu dia dapat energinya tuh dari ketemu orang. Makanya dia cenderung suka datang ke pesta, suka kenalan sama orang baru, suka nongkrong yang rame-rame. Nah, itu orang yang extrovert. Kalau orang introvert itu dia dapat energinya dari dalam dirinya. Jadi biasanya dia suka menyendiri, atau kalau dia habis ketemu sama orang banyak dia akan butuh waktu untuk sendiri buat mengembalikan energinya. Nah, aspek yang kedua ini kalau yang tadi aspek pertama itu dari bagaimana kalian mendapatkan energi, apakah itu dari luar tubuh kalian atau dari dalam diri kalian. Yang kedua adalah bagaimana kalian memproses informasi. Di MBTI test ini tuh ada 2 kategori, yaitu intuitif dan yang kedua adalah sensing. Intuitif ini biasanya orang yang suka mengumpulkan fakta, terus suka berpikir. Jadi misalkan ada kejadian, dia tuh akan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pendapat orang-orang yang mungkin ahli pada permasalahan tersebut, kemudian dia akan memikirkan itu. Sedangkan yang satu lagi sensing ini dia tuh seperti namanya sense ya. Jadi dia cenderung merasakan gitu, cenderung menggunakan feeling, menggunakan firasatnya, lebih berbasis pada perasaan. Hal ketiga yang diukur di MBTI test ini adalah bagaimana kalian mengambil keputusan. Ini sambungannya sama bagaimana memproses informasi yang tadi. Jadi ada 2 pendekatan dalam mengambil keputusan. Ada beberapa orang yang kalau mau ngambil keputusan itu dia biasanya mikir gitu, banyak mikir banget.
ngumpulin fakta, ngumpulin pendapat orang, jadi hubungannya sama yang intuitif tadi. Dan ada juga orang yang lebih pakai perasaan, misalkan dia punya pengalaman di masa lalu, terus kejadiannya berulang lagi di masa sekarang. Nah itu biasanya cenderung lebih dia percayai daripada fakta atau pendapat orang yang lebih ahli. Dan aspek keempat yang diukur oleh MBTI test ini adalah approach in life atau pendekatan kalian dalam hidup. Mungkin kalian punya teman yang pendekatan dalam hidupnya itu ketika dia melihat sesuatu itu dia lebih cenderung untuk ngejudge gitu. Dia lebih cenderung untuk lebih memperhatikan pendapatnya akan suatu hal. Kecenderungannya dia berarti judging. Pendekatan yang kedua adalah perceiving. Perceiving itu tuh misalkan ada sebuah kejadian nih. Nah, orang yang punya kepribadian perceiving itu dia cenderung melihat dari perspektif yang berbeda. Terus dia lebih mau buat ngumpulin fakta, mau nanya opini orang lain. Jadi dia nggak mempercayai 100% opininya dia, tapi dia lebih screening lingkungannya dulu ketika terjadi sesuatu. Jadi dari masing-masing hal yang diukur, yang tadi ada 4 hal itu yang aku jelasin, kan ada 2 sisi nih, kecenderungan kalian kepribadiannya ke yang sebelah mana. Sama si MBTI ini dia tuh membuat kombinasi dari 8 sifat atau kecenderungan kalian tadi, sehingga tes MBTI ini bisa memformulasikan atau memberikan informasi tentang kepribadian kalian. Kalau kalian mau tahu kecenderungan kepribadian kalian nih ke yang mana sih, aku tuh orangnya introvert atau extrovert, terus kayak dalam mengambil keputusan tuh aku lebih ke yang mentingin fakta atau mentingin perasaan atau firasatku nih. Nah, kalian bisa langsung ambil tesnya di link yang aku put di description box di bawah. Nantinya ketika kalian selesai mengisi semacam kuesionernya ini, kalian akan dapat kombinasi huruf-huruf yang menjelaskan tentang kepribadian kalian. Jadi di MBTI test ini tuh dia akan ngasih tahu kalian kecenderungan kepribadian kalian dan informasi detail mengenai kepribadian kalian, dan juga ada saran mengenai karir apa yang baiknya kalian ambil ke depannya. Kalian tinggal buka masing-masing pertanyaannya, terus jawab kalian itu cenderung ke setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan itu gitu. Nanti di akhir akan keluar tipe kepribadian kalian. Aku udah take testnya si MBTI ini dan hasilnya kepribadian aku tuh INTP. Kalau tipe kepribadian kalian apa? Komen di bawah ya.